Halo kumager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya, Boy dengan Flying Dekacot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival berjudul A Cry in the Wild yang dirilis pada tahun 1990. Yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat sedih dan banyak juga pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar anda tidak ketinggalan alur cerita film survival berikutnya. Oke, tanpa banyak bacot, siapkan sabun tutup pintu, longgarkan celana, dan seperti biasa, acrat, cret, crot. Film dimulai. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang bocah berusia 13 tahun bernama Brian Robinson yang baru saja dibelikan sebuah jaket dan juga sebilah kapak kecil oleh ibunya yang bernama Nisa. It's a hatchet to help you brave the Canadian wild. It looks great. Come on. Yang mana saat itu Nisa hendak mengantarkan Brian pergi liburan. Nisa berharap sepulangnya dari tempat berlibur pikiran Brian bisa tenang, sehingga Brian menyetujui dirinya untuk menikah lagi dengan pria lain. Sesampainya di bandara, Nisa menitipkan Brian kepada Jack, yakni sang pemilik pesawat yang disewanya, sekaligus yang akan menemani Brian selama liburan dikarenakan Nisa sibuk dengan pekerjaannya. Dan setelah semuanya siap, kemudian Brian dan Jack pun berangkat. Terlihat di sana Nisa menatap kepergian Brian dengan penuh kebahagiaan dan doa. Dan dari sinilah petualangan yang panjang penuh kesedihan pun dimulai. Dalam perjalanan, Jack mengatakan bahwa beliau sudah membawa semua peralatan camping yang dibutuhkan, termasuk buku petunjuk cara bertahan hidup di tengah hutan. Setelah memberitahukan hal itu, kemudian mereka pun mengobrol. Saat itu Brian bertanya apakah mengendalikan pesawat terbang itu sulit. Jack pun menjawab bahwa mengendalikan pesawat terbang semacam itu sangat mudah. Lantas Jack pun mengajarkan bagaimana cara mengendalikan pesawat tersebut kepada Brian. Di mana pada awalnya perjalanan mereka berjalan dengan baik tanpa ada halang dan rintang sedikit pun. Namun ketika Brian sedang melamun teringat saat memergoki ibunya berselingkuh, tiba-tiba Jack sekarat terkena serangan jantung. Melihat kenyataan itu, spontan Brian pun sangat kaget dan panik. Jake! Karena hal itu, kemudian Brian mencoba menghubungi ke pusat untuk meminta bantuan, tetapi sialnya ketika Brian hendak memberitahukan letak keberadaannya saat itu sinyal radionya keburu terputus, membuat Brian sangat kesal dan juga sedih terhadap nasib yang sedang dialaminya. Dalam keadaan bingung dan sedih, Brian mencoba untuk tetap menerbangkan pesawat itu walaupun dirinya tidak mengetahui banyak mengenai hal tersebut. Tetapi lagi-lagi naasnya bahan bakarnya malah habis, membuat pesawat itu akhirnya jatuh nyungsep ke sebuah danau di tengah hutan belantara Yukon. Namun beruntungnya Brian selamat dari kecelakaan maut tersebut. Sesudah tergeletak sesaat di tepi danau, lantas Brian pun terbangun dan mencoba mencari bangkai pesawat yang ditumpanginya. Tetapi naasnya Brian tidak melihat bangkai pesawat itu ada di sekitar danau tersebut, yang mana di sana dirinya hanya menemukan sebagian kecilnya saja. Tentunya hal itu membuat Brian merasa kesal sebab dirinya menjadi tidak bisa mengambil barang-barang miliknya. Dan ketika Brian masuk ke dalam hutan untuk mencari makanan, di sana dirinya diserang oleh beberapa nyamuk hingga menyebabkan pipinya bentol. Setelah merasa tenang, kemudian Brian mencoba mencari sesuatu dari dalam saku jaketnya. Dan dari dalam sakunya itu Brian menemukan sebiji permen karet. Lalu dirinya pun memakan permen tersebut seperti orang yang sangat kelaparan.
Untuk bisa bertahan hidup di hutan ini sebelum tim penyelamat datang menemukan keberadaannya, Brian hanya memiliki sebilah kapak kecil. Karena rasa lapar, kemudian Brian pun kembali berjalan-jalan di sekitar hutan itu untuk mencari makanan. Namun tanpa disangka tiba-tiba saat itu ada sebuah pesawat yang melintas ke tempat tersebut. Melihat itu spontan, Brian pun langsung berlari sambil gogorowokan berharap orang yang ada di pesawat tersebut melihat keberadaannya. Namun sialnya orang yang ada di pesawat itu tidak mendengar seruan Brian karena memang jaraknya lumayan jauh, membuat Brian sangat kesal dan juga sedih. Selepas kejadian itu, kemudian Brian naik ke atas bukit untuk melihat keberadaan dirinya saat itu. Dan sesampainya di sana, Brian melihat dengan jelas ternyata dirinya sedang berada di suatu tempat yang jauh kemana-mana. Melihat kenyataan tersebut, Brian benar-benar merasa sedih sebab dirinya tidak pernah membayangkan akan mengalami nasib pahit semacam itu. Dengan perasaan takut, lalu Brian pun bersembunyi di sela batu hingga akhirnya tertidur. Keesokan harinya setelah turun dari atas bukit, kemudian Brian masuk ke dalam hutan untuk mencari makanan. Terlihat di sana dirinya berhasil menemukan pohon yang berbuah. Walaupun pada awalnya Brian tidak menyukai buah itu, namun karena rasa lapar akhirnya Brian pun memakan buah tersebut sampai kenyang. Dan ketika dirinya kembali ke tepi danau, tiba-tiba di sana sekelompok nyamuk kembali menyerang. Karena hal itu, lantas Brian pun menutupi wajahnya dengan lumpur lalu bersembunyi di sela batu hingga tertidur. Dan saat malam tiba, Brian terbangun dan muntah-muntah sampai akhirnya terkapar kedinginan. Di mana paginya usai terbangun, kemudian di sana Brian mencari tempat berlindung agar saat malam tiba dirinya tidak kedinginan, dan usahanya pun berhasil dikarenakan tempatnya lumayan nyaman. Lalu Brian pun melanjutkan tidurnya di tempat tersebut. Keesokan harinya Brian pergi ke danau dan mencoba berburu ikan dengan kapaknya, tetapi usahanya tidak mendapatkan hasil. Karena hal itu lantas dirinya pun masuk ke dalam hutan, dan di sana Brian berhasil menemukan pohon murbei yang berbuah. Kemudian dirinya pun memakan buah murbei tersebut sebanyak mungkin untuk mengisi perutnya yang sangat lapar. Dan ketika melihat ke belakang, betapa terkejutnya Brian, ternyata di sana ada seekor beruang yang besar sekali. Dengan penuh ketakutan, di mana saat itu juga Brian langsung berlari tipa paretot meninggalkan tempat tersebut. Setelah mengetahui ternyata beruang itu tidak mengejarnya, akhirnya Brian pun nekat kembali lagi ke hutan. Sesampainya di sana dirinya pun langsung memetik buah murbei itu sebanyak-banyaknya untuk stok. Dan saat ke tepi danau, Brian kembali dibuat terkejut ketika melihat beruang yang tadi sedang mencari makanan di tunggul pohon yang sudah lapuk. Selepas beruang itu pergi, kemudian Brian pun menghampiri tunggul pohon tersebut dan mencoba mencari tahu apa sih yang sedang dicari oleh si beruang itu. Yang ternyata dia mencari ulat, membuat Brian sangat jijik. Sebelum kembali ke tempat berlindung, di sana Brian menutupi wajahnya dengan lumpur dengan tujuan agar wajahnya tidak digigit nyamuk. Plane crashed. Climbing the mountain. Saat malam tiba, terlihat di sana seekor musang datang ke tempat berlindung Brian dan memakan buah murbei miliknya. Sementara Brian sendiri yang sedang tidur saat itu, dirinya kembali memimpikan tentang masa lalu keluarganya, di mana ketika ayahnya pergi bercerai dengan ibunya dikarenakan sang ibu lebih memilih selingkuhannya dibandingkan ayah Brian. Paginya saat terbangun, Brian dibuat terkejut ketika melihat buah murbeinya sudah habis. Kemudian di sana juga Brian menemukan ada bekas kaki hewan yang tak lain itu adalah bekas pijakannya si musang. Little people ate my berries? Monkeys? Setelah mencuci mukanya, kemudian Brian pun masuk ke dalam hutan dengan tujuan mau memetik buah murbei yang kemarin. Namun sesampainya di sana, Brian merasa kecewa karena buahnya sudah habis, mungkin sudah dimakan sama beruang. Karena hal itu lantas dirinya pun mencoba mencarinya ke tempat lain. Tetapi tiba-tiba Brian merasa kaget ketika dirinya menyadari bahwa dirinya sudah jauh meninggalkan danau. Dengan penuh ketakutan, lalu Brian pun berlari menuju ke arah yang diyakininya. Dan beruntungnya Brian bisa kembali menemukan danau tersebut. Dikarenakan sangat lapar, akhirnya Brian pun terpaksa makan ulat. Namun sebelum dimakan, Brian menutupi terlebih dahulu ulat tersebut dengan dedaunan. Selain ulat, di sana juga dirinya memakan cacing yang ditemukannya dari bawah tunggul pohon yang sudah lapuk.
Yang mana pada malam harinya terlihat di sana seekor landak masuk ke tempat berlindung Brian. Melihat itu spontan, Brian pun langsung mengusir landak tersebut dengan cara menendangnya, sehingga mengakibatkan kaki Brian terluka tertusuk oleh duri landak tersebut. Keesokan harinya Brian menutupi tempat berlindungnya itu menggunakan batang kayu dengan tujuan agar tidak ada lagi hewan yang dapat masuk ke dalam tempat tersebut. Selepas memakan hewan kecil di sana, Brian mencoba membuat panah, tetapi usahanya tidak berhasil. Karena hal itu lantas Brian pun beristirahat. Namun tak lama kemudian dirinya kembali bangkit dan berniat mau menyalakan api dengan cara mengadek-ngadekkan kapaknya ke batu. Walaupun pada awalnya Brian merasa kesulitan, tetapi akhirnya usaha Brian berhasil. Tentunya kenyataan itu membuat Brian sangat bahagia, di mana saat itu juga dirinya langsung mengambil beberapa cabang pohon agar apinya tetap nyala. Dan sesudah itu, lalu Brian berteriak mengungkapkan kesepiannya. Dan saat malam harinya, Brian menatap puas ke langit yang dihiasi bintang-bintang. Keesokan harinya setelah selesai membuat tombak, Brian pergi ke danau berburu ikan menggunakan tombak tersebut, dan usahanya pun tidak sia-sia. Terlihat di sana dirinya berhasil mendapatkan ikan. Kemudian Brian pun langsung membakar ikan itu dan memakannya dengan sangat ponyong alias lahap. Sesudah merasa kenyang, lalu Brian pun mandi di danau mengingat dirinya sudah beberapa hari belum mandi. Dan ketika kembali ke tempat berlindung, di sini betapa terkejutnya Brian saat melihat batang kayu penghalangnya sudah ambalaya pabalatak. Melihat kenyataan itu lantas Brian pun keguruan karena dirinya mengira bahwa telah ada orang lain yang datang ke tempat tersebut. Dalam keadaan masih heran, tiba-tiba seekor beruang datang menyerang Brian. Melihat itu spontan Brian pun langsung berlari ke danau. Namun naasnya si beruang itu malah mengejar hingga akhirnya mereka pun terlibat perkelahian. Tetapi beruntungnya di sini Brian selamat disebabkan si beruang itu tidak terus menyerang. Karena tubuhnya merasa kedinginan, kemudian Brian pun bergegas mendekati durukan untuk menghangatkan tubuhnya. Namun sesampainya di sana sialnya api durukannya sudah mati. Tentu saja kenyataan itu membuat Brian sangat marah. Dengan penuh emosi lantas Brian pun berlari ke hutan untuk melepaskan kekesalannya. Tetapi tiba-tiba bayangan ibunya saat berselingkuh malah kembali muncul di ingatannya, sehingga menyebabkan Brian semakin emosi dan langsung memukul pohon sampai tangannya kesakitan. Ya, bagaimana gak emosi coba kalau mergokian ibu kita berselingkuh yang pada akhirnya mengakibatkan perceraian. Kalau sudah cerai, anaklah yang menjadi korban seperti si Brian ini. Ya oke, kancoet. Dan selepas itu Brian tergeletak di tepi danau dalam keadaan setengah sadar. Saat itu Brian melihat bahwa anjingnya datang ke tempat tersebut dan menjilati tangannya. Tetapi di sisi lain Brian juga melihat bahwa itu bukan anjingnya melainkan serigala. Karena hal itu lantas Brian pun bangun dan mencoba meyakinkan apa yang sedang dialaminya. Namun ketika sudah sadar sepenuhnya ternyata di sana tidak ada anjingnya maupun serigala. Rupanya apa yang dirasakannya tadi itu hanya sekedar perasaan dirinya saja. Setelah kembali ke tempat berlindung, kemudian di sana Brian menyalakan api dan juga memagari tempat berlindungnya. Bahkan kali ini pagarnya lebih tinggi daripada sebelumnya. Malam harinya di mana saat itu Brian yang sedang enak-enak tidur dirinya langsung terbangun dikarenakan beruang yang kemarin kembali datang menyerang dirinya. Melihat bahaya itu spontan Brian pun mengambil senjatanya. Setelah ujungnya dibakar, kemudian Brian mengusir si beruang tersebut. Di sini Brian mengira bahwa si beruang itu sudah kabur, namun rupanya dugaan Brian salah. Saat dirinya lengah, tiba-tiba beruang itu kembali muncul dan menyerang, membuat Brian sangat ketakutan dan langsung kabur. Tetapi sialnya, si beruang tersebut malah mengejar dalam keadaan panik, takut dan hampir belok di celana. Di sana Brian berhasil membunuh si beruang itu dengan tumbak di tangannya. Siangnya ketika Brian sedang berjalan-jalan di sekitar hutan tersebut, tiba-tiba dirinya mendengar seperti ada suara hewan. Membuat Brian penasaran dan langsung mencari dari mana suara itu berasal. Dan sesampainya di suatu tempat di sana Brian melihat dua anak beruang yang sedang kelaparan mencari induknya. Sedangkan induk mereka sudah mati dibunuh oleh Brian karena membahayakan nyawanya. Sebagai rasa kemanusiaan, kemudian Brian pun memberi makan mereka.
Semenjak Brian menemukan kedua anak beruang itu, kini dirinya tidak merasa kesepian lagi menjalani hari-harinya di tempat tersebut. Karena kesehariannya selalu disibukkan untuk mencari makanan bagi menghidupi kedua anak beruang tersebut. Sampai akhirnya si kedua anak beruang itu bisa mencari isi perutnya sendiri. Suatu hari tiba-tiba badai besar datang memporak-porandakan tempat berlindungnya, membuat Brian sangat ketakutan dan langsung bersembunyi. Keesokan harinya setelah badai itu reda, Brian yang baru saja terbangun dirinya merasa kesal saat melihat keadaan di sekitar tempat berlindungnya sudah aut-autan. Dan ketika dirinya melihat ke arah danau, di sana Brian melihat bangkai pesawat yang pernah ditumpanginya itu kini muncul ke permukaan. Mungkin disebabkan badai yang kemarin. Karena hal itu lantas Brian pun menghampiri bangkai pesawat tersebut. Sesampainya di sana, Brian kemudian melubangi pesawat itu agar dirinya bisa masuk. Namun sebelum dirinya berhasil, sialnya kapak legendnya malah jatuh. Dengan terpaksa Brian pun ngelelep mengambil kapak tersebut. Sesudah kembali ke permukaan, Brian pun melanjutkan pekerjaannya. Setelah berhasil membuat lubang, kemudian dirinya masuk ke dalam bangkai pesawat tersebut. Dan inilah yang terjadi. Walaupun takut disebabkan ada mayat Jack, tetapi akhirnya Brian nekat kembali masuk ke dalam bangkai pesawat tersebut karena ingin mengambil tasnya. Sesampainya di tepi, kemudian Brian pun langsung mengeluarkan semua barang bawaannya dari dalam tasnya tersebut, yakni buku, makanan, pisau kecil, senjata rakitan, suar darurat, dan juga yang lainnya. Selepas menyalakan suar darurat dan membaca buku petunjuk cara bertahan hidup di alam liar, lalu di sana Brian memasak makanan yang dibawanya itu. Dan ketika Brian sedang lahapnya makan, tiba-tiba dirinya melihat ada sebuah pesawat yang mendekat ke tempat tersebut. Rupanya suar darurat yang dinyalakan Brian ada yang menanggapi. Dengan penuh kebahagiaan Brian pun menyambut kedatangan pesawat tersebut. Setibanya di sana, salah seorang yang ada di pesawat itu bertanya, "Siapa namamu?" Brian pun menjawab, "Aku Brian Robinson." Setelah berada di dalam pesawat, Brian menatap dengan penuh waas ke tempat yang pernah ditinggalinya itu, sekaligus yang menjadikan dirinya kini lebih dewasa, dan betapa pahitnya ketika jauh dengan orang tua. Setibanya di bandara, terlihat di sana ayah dan ibunya menyambut kepulangan Brian dengan perasaan bahagia bercampur sedih. Dan setelah berada di rumah, Brian benar-benar merasa sangat bahagia karena dirinya kini bisa beristirahat dengan tenang di tempat yang layak. Suatu hari ibunya mengajak Brian belanja untuk persiapan menjamu calon mertuanya, dikarenakan sekarang Brian sudah sadar dan menyetujui dirinya untuk menikah dengan selingkuhannya itu. Keesokan harinya calon ayah Teddy dan kedua orang tuanya pun datang ke rumah Brian selepas meresmikan hubungan ibunya. Kemudian mereka pun makan bersama-sama sepuasnya. Dan akhirnya tamat ending yang sangat mengharukan, mengharukan, ajik. Capek.